buka kajian lagi setelah beberapa kali terkendala. Kali ini kita akan membahas tentang alasan pembenar dalam hukum pidana. Jadi kemarin lalu kita bahas tentang tindak pidana, kemudian komponennya itu rumusan delik, sifat melawan hukum material, dan sekarang adalah alasan pembenar. Alasan pembenar pada dasarnya seringkali diartikan sebagai alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Sehingga perbuatan yang tadinya itu bertentangan dengan aturan pidana dan bersifat melawan hukum material itu bisa dibenarkan sehingga bukan merupakan tindak pidana. Jadi sesuatu perbuatan yang meskipun memenuhi rumusan delik, ya, kemudian dia dilihat dari segi kepatutan tidak patut menurut hukum yang ada di masyarakat, tetapi dalam kondisi tertentu perbuatan tersebut bisa dibenarkan sehingga bukan merupakan tindak pidana. Nah, sebenarnya kalau kita cari di KUHP yang lama, itu belum ada itu istilah alasan pembenar, karena pada waktu itu kan KUHP lama itu dibuat tahun 1886. Waktu itu orang masih menggabungkan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar, karena memang pembedaan itu belum ditemukan. Jadi hukum pidana hanya membuat terminologi alasan penghapus pidana yang di situ masuk kemampuan bertanggung jawab, ketidakmampuan bertanggung jawab, alasan pembenar, kemudian alasan pemaaf. Nah, tapi istilah-istilah yang saya sebutkan terakhir itu belum dikenal dalam hukum pidana. Mereka hanya mengenal alasan penghapus pidana secara umum, karena pada waktu itu belum ditemukan. Nah, baru pada tahun 1913 kalau nggak salah, James Goldsmith itu menulis sebuah artikel yang berjudul Der Notstand et School Problem. Jadi dia di dalamnya itu dia membahas tentang Notstand itu keadaan darurat. Bagaimana kalau misalnya kita dihadapkan pada keadaan darurat, sementara pandangan-pandangan terdahulu dalam hukum pidana itu tidak menyediakan hanya menyebutkan alasan penghapus pidana itu secara tertulis. Nanti kita akan bahas kenapa mereka secara tertulis. Jadi bagaimana kalau misalnya kita dihadapkan pada sesuatu keadaan darurat yang tidak termaktub dalam aturan pidana. Kira-kira itu bisa menjadi alasan pembenar enggak? Alasan yang menghapus melawan hukumnya perbuatan enggak? Atau dalam keadaan apapun, meskipun secara kasuistis itu terpaksa harus dilakukan, apakah itu tetap merupakan tindak pidana? Nah, dengan menggunakan teorinya Reinhard Frank tentang kesalahan normatif, akhirnya dia mengembangkan teori itu. Kemudian dia mulailah menyatakan bahwa dalam setiap norma tindak pidana, ya, itu selalu terkandung norma pertanggungjawaban pidana, baik norma itu ditegaskan atau tidak. Nah, biasanya norma pertanggungjawaban pidana itu ditegaskannya di ketentuan umum, karena norma tindak pidana itu hanya membahas tentang perbuatan-perbuatan. Nah, dari situ, dari adanya kedua norma tersebut, dia mulai memisahkan antara norma tindak pidana dengan norma pertanggungjawaban pidana. Siapa nih Muhammad Ibn Saleh? Nah, sebenarnya di Jerman sendiri, suaramu masuk, Ji. Ya bang. Suara siapa itu yang masuk? Suara Anu. Nah, saya teruskan ya. Jadi, meskipun pada saat itu Goldsmith mulai memisahkan norma tindak pidana dengan norma pertanggungjawaban pidana, sebenarnya dalam
diskursus hukum pidana Jerman itu antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban itu udah lama dipisahkan ya. Dulu kalau kita merujuk pada saat artikel ini ditulis 200 tahun ke belakang, saya nggak tahu pastinya tahunnya berapa, tapi di situ ada Samuel Pufendorf namanya, kalau di Jerman itu masih menganut penggabungan antara tindak pidana pertanggungjawaban pidana. Tapi pada masa-masa von List, kemudian Reinhard Frank, James Goldsmith, itu norma antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana itu sudah dipisahkan. Bahkan kalau kita melihat bukunya Fletcher yang berjudul Rethinking Criminal Law, dia bilang bahwa sebenarnya hukum pidana Jerman itu menganut tripartit. Tripartit itu karena di dalamnya itu untuk menjatuhkan pidana pada orang harus terpenuhi 3 hal. Yang pertama adalah tindak pidana. Ya, tindak pidana ini maksudnya adalah rumusan delik. Yang kedua adalah sifat melawan hukum material yang di sana disebut dengan Rechtswidrigkeit. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan. Jadi tiga-tiga itu adalah terpisah semuanya, tidak jadi satu, sehingga memang sejak awal pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana itu sudah dipisahkan. Nah, berbicara tentang norma pada saat itu, Goldsmith menegaskan kembali bahwa dalam norma tindak pidana yang diatur dalam aturan pidana, itu terselip di dalamnya itu norma pertanggungjawaban pidana. Namun keduanya harus dipisahkan. Nah, dari pemisahan norma tindak pidana dengan norma pertanggungjawaban pidana itulah kemudian dia mengembangkan alasan pembenar yang diderifikasi dari norma tindak pidana dengan alasan pemaaf yang diderifikasi dari pertanggungjawaban pidana. Nah, tapi pada kesempatan ini kita akan bicara tentang alasan pembenar aja. Jadi memang sejak awal sebenarnya kalau kita merujuk pada lahirnya alasan pembenar secara teoritik, itu memang dia lahir dari norma tindak pidana menurut Goldsmith. Jadi oleh karena itu alasan pembenar dimasukkan dalam komponen tindak pidana. Nah, pada saat itu Goldsmith secara kasuistik dia membicarakan tentang keadaan darurat. Bagaimana kalau misalnya seseorang dihadapkan pada keadaan darurat, yaitu dua keadaan hukum yang sama-sama punya kepentingan hukum, tapi terjadi bersamaan dan hanya salah satu yang boleh, yang bisa diupayakan. Mana yang harus dipilih? Ya, karena kalau dia milih salah satu berarti dia harus mengorbankan kepentingan hukum yang lain. Begitu juga sebaliknya. Sementara mengorbankan kepentingan hukum dalam hukum pidana nggak boleh gitu. Nah, dalam kasus yang terkenal Papan Karnaides, itu kan ada, kita kalau dalam buku textbook itu selalu disuguhkan sebuah kasus kapal tenggelam, kapal pecah gitu ya. Kemudian hanya ada satu kayu pelampung dan itu diperebutkan oleh 2 orang. Kayu itu karena kecil hanya bisa nampung 1 orang sehingga orang itu harus mau mengalah atau mau membunuh temannya supaya dia bisa selamat. Nah, dalam keadaan demikian, seharusnya menurut diskusi pada waktu itu, bahwa orang yang selamat, meskipun dia harus membunuh temannya, itu dibenarkan karena dia juga punya hak untuk menyelamatkan diri. Dia punya hak untuk menyelamatkan diri. Nah, dari situ akhirnya muncullah satu diskusi bahwa dalam keadaan darurat itu meskipun tidak termaktub dalam aturan pidana, tetapi juga harus dipertimbangkan. Nah, bagaimana cara menentukan alasan pembenar yang berada di luar undang-undang itu? Gitu. Seperti dalam kasus Papan Karnaides tadi. Mana kepentingan hukum yang lebih tinggi? Mana hukum yang lebih rendah? Itulah yang kemudian menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah perbuatan itu termasuk dalam alasan pembenar atau tidak. Untuk akhirnya pada saat itu alasan pembenar membuat satu rumusan bahwa jika terjadi 2 pertentangan kepentingan hukum, maka dilihat kepentingan hukum yang lebih tinggi yang mana.
itulah yang diperjuangkan, itulah yang harus dilindungi, ya. Nah, meskipun harus mengorbankan kepentingan hukum yang lebih rendah, itu nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kepentingan hukum yang lebih rendah itu juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi yang melanggar kepentingan hukum yang lebih rendah itu juga memenuhi rumusan delik karena dia memenuhi rumusan delik karena sudah diatur tindak pidana dalam aturan pidana. Dia juga bersifat melawan hukum karena menurut kepatutan dianggap tidak patut. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu itu dibenarkan gitu. Jadi dalam alasan pembenar ini dia sifatnya tidak general seperti dalam rumusan delik, tetapi sifatnya hanya kasuistis. Bisa jadi bahwa dalam kasus-kasus umum membunuh orang dalam kasus papan Karnaides itu tadi tidak boleh. Tapi dalam kasus-kasus tertentu bisa jadi dibolehkan gitu. Nah, ini konsep dasar yang muncul pada saat itu yang kemudian menjadi begitu terkenal dalam hukum pidana dan akhirnya dimasukkan dalam muncullah istilah alasan pembenar ya. Kalau di Inggris biasanya justification gitu. Nah, ini juga teori yang dikembangkan oleh Goldsmith ini juga bisa dikatakan sebagai alasan pembenar di luar undang-undang karena dia tidak hanya mencakup alasan pembenar tertulis tapi juga mencakup alasan pembenar tidak tertulis gitu loh. Karena pada saat itu ada pandangan bahwa alasan pembenar tertulis itu hanya terbatas pada apa yang ditentukan undang-undang sehingga lingkupnya sempit. Maka diperlukan satu pandangan baru, satu rekonstruksi doktriner baru supaya alasan pembenar yang dulu disebut dengan alasan penghapus pidana itu bisa menjangkau hal-hal di luar dari undang-undang karena sesuatu yang sifatnya kasuistis kemudian realitas itu kan kadang tidak tercakup semua dalam undang-undang gitu sehingga perlu adanya satu pandangan baru yang kemudian memunculkan alasan pembenar tidak tertulis itu. Nah, kalau kita lihat pada pandangan yang lama tentang monistis, saya sebut monistis karena ini dulu menjadi pandangan KUHP lama. Jadi mereka berpandangan bahwa orang melakukan tindak pidana itu ketika mereka memenuhi rumusan delik. Jadi ketika mereka memenuhi rumusan delik, maka pada saat yang sama mereka disebut secara formil melawan hukum. Jadi sifat melawan hukum formil ini adalah sifat melawan hukum yang melekat pada aturan pidana, sehingga orang yang melanggar aturan pidana itu, yang memenuhi rumusan delik itu, secara otomatis dia dibilang melawan hukum formil. Ya, jadi itu sama itu. Nah, kalau dalam dualistis kita sebut itu sebagai rumusan delik, tapi dalam monistis kita sebut dengan sifat melawan hukum formil. Nah, dulu karena di dalam sifat melawan hukum formil dan di dalam aturan pidana itu biasanya mengatur perbuatan dengan kesalahan bagi monistis, maka akhirnya orang yang melakukan perbuatan sudah otomatis dia melanggar aturan pidana dan apa yang dilakukannya sudah otomatis disebut sebagai tindak pidana. Lantas bagaimana kalau misalnya kita dihadapkan pada situasi yang ternyata kita berada di bawah paksaan misalnya, atau di bawah keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan kita harus melakukan tindak pidana, apakah tetap kita dianggap melakukan tindak pidana meskipun kita sedang melakukan pembelaan terpaksa misalnya. Nah, kalau melihat pada teori mereka yang menganggap bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana yang melanggar aturan atau menyuruh rumusan delik secara otomatis adalah melakukan tindak pidana, maka dalam keadaan apapun kalau ada keadaan-keadaan kasusnya di luar dari aturan pidana itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Mereka tetap melakukan tindak pidana meskipun ada pembelaan terpaksa, meskipun dia digunakan untuk membela diri. Tapi karena dia sudah membunuh,
misalnya dia sudah mukul orang, maka dia sudah melakukan tindak pidana, apapun alasannya gitu. Kira-kira sederhananya begitu. Nah, karena keterbatasan dari rumusan delik itulah yang kemudian menyebabkan munculnya satu pikiran baru, satu kesadaran baru bahwa ternyata ada loh keadaan-keadaan kasuistis yang orang itu melakukan tindak pidana karena terpaksa. Orang itu melakukan tindak pidana karena pembelaan terpaksa untuk membela diri. Orang itu melakukan tindak pidana karena melaksanakan ketentuan undang-undang misalnya. Apakah terhadap mereka itu juga perbuatan mereka dikatakan tindak pidana, sementara mereka tidak sebenarnya ingin mematuhi hukum, tapi keadaan-keadaan tertentu itulah yang menyebabkan dia tidak bisa mematuhi hukum. Nah, kesadaran ini muncul juga pada saat itu, tapi karena secara konseptual tindak pidana menurut Monisty itu sangat sempit sekali, sangat tekstual oriented, yang akhirnya kemudian memaksa mereka untuk membuat merumuskan alasan pembenar secara tertulis, ya, karena rumusan delik mereka kan sifatnya tertutup. Pokoknya orang yang sudah melakukan perbuatan yang dilarang, maka secara otomatis tindak pidana. Tidak ada alasan lain untuk itu. Jadi, tapi pada saat yang bersama mereka sadar bahwa bisa jadi mereka ini karena membela diri gitu. Nah, untuk mengakomodasi orang yang melakukan pembelaan diri itu gimana caranya? Akhirnya dirumuskanlah alasan pembenar alasan pembenar tertulis yang kita jumpai dalam alasan penghapus pidana kalau dalam KUHP yang lama gitu. Nah, itulah yang kemudian melahirkan alasan pembenar tidak tertulis, yaitu alasan pembenar yang dirumuskan dalam undang-undang gitu loh. Di dalam KUHP lama kita jumpai ada misalnya pembelaan terpaksa, kemudian melaksanakan ketentuan undang-undang, kemudian ada melaksanakan perintah jabatan yang sah gitu. Nah, ini harus dirumuskan secara tertulis dalam undang-undang, karena kalau tidak dirumuskan dia tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar, karena sifat teoretik dari tindak pidana menurut Monisty itu tertutup. Saya katakan tertutup karena kenapa? Ketika mereka melanggar aturan, maka pada saat itu mereka melakukan tindak pidana. Kalau di dalam dualistis kan nggak secepat itu menentukan apakah itu tindak pidana atau tidak. Karena rumusan delik itu kan baru komponen pertama. Harus ada 2 komponen lagi yang harus dipenuhi untuk bisa disebut bahwa perbuatannya itu tindak pidana. Tetapi dalam monistis, ketika orang itu melanggar aturan, dia yang marah anjing bukan gua. Harus mana? Di mute bisa nggak di mute? Host. Udah saya mute, Bang. Udah, oke. Nah, jadi karena sifatnya sifat pengaturan pidana yang sifatnya tertutup itulah yang kemudian menyebabkan mereka harus merumuskan alasan pembenar itu secara tertulis. Karena kalau tidak dirumuskan secara tertulis, maka dalam keadaan apapun orang melanggar aturan itu udah otomatis tindak pidana. Jadi entah itu dia melaksanakan ketentuan jabatan, sepanjang dia melanggar aturan, ya tetap itu tindak pidana gitu. Nah, ini kesulitan yang dihadapi pada saat itu, sehingga memaksa mereka untuk merumuskan aturan pidana, alasan pembenar secara tertulis dalam undang-undang. Gitu ya. Nah, kira-kira alurnya itu seperti ini, alur konseptual bahwa bahwa nanti kita jumpai secara historis itu berbeda, tapi maksudnya berbeda itu bisa jadi yang mana duluan kita nggak tahu, tapi secara konseptual memang harus dirumuskan secara tertulis, karena kalau tidak tertulis tidak mungkin. Karena sifat melawan hukum formil itu tidak bersentuhan dengan realitas yang hidup di masyarakat. Dia tidak bersentuhan dengan norma yang hidup dalam masyarakat. Dia hanya berkaitan dengan teks yang ada dalam aturan pidana, sehingga mau tidak mau ketika
ingin memilah orang yang melakukan tindak pidana karena keadaan terpaksa atau karena pembelaan terpaksa atau lain-lain, maka untuk memilah orang itu dari orang pada umumnya yang melakukan tindak pidana, maka dia harus menegaskan dalam aturan tentang alasan pembenar secara tertulis itu tadi. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Atau bulat? Halo? Bisa, Bang. Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Kemudian, jadi variabelnya gampang sebenarnya. Cuma ada 2. Kalau dalam monistis itu yang ada cuma sifat melawan hukum formil, maka alasan pembenarannya harus tertulis. Karena secara konseptual tidak mungkin dia mengikuti alasan pembenar tidak tertulis karena sifat pengaturan tindak pidana bersifat tertutup, hanya mendasarkan pada rumusan delik, hanya mendasarkan pada teks yang diatur dalam undang-undang untuk menentukan apakah perbuatan itu tindak pidana atau tidak, yang disebut dengan sifat melawan hukum formil itu. Jadi kalau orang sudah melanggar undang-undang, secara otomatis dia melakukan tindak pidana dalam keadaan apapun, sehingga jalan keluar untuk memilah antara orang yang benar-benar melakukan tindak pidana dengan orang yang melakukan tindak pidana karena untuk membela diri misalnya, untuk memilah 2 kelompok itu, maka harus dibuatlah alasan pembenar tertulis. Karena kalau tidak dibuat alasan pembenar secara tertulis, maka semua yang melakukan tindak pidana, entah itu benar-benar melakukan tindak pidana atau karena membela diri, itu sama-sama bisa dipidana. Gitu. Sementara seharusnya tidak adil kalau misalnya orang yang membela diri itu juga dipidana meskipun dia melakukan tindak pidana. Nah, ini dari segi monistis. Kemudian dari segi dualistis itu agak berbeda. Karena yang menjadi dasar adanya alasan pembenar itu bukan hanya rumusan delik. Ya, meskipun nanti dalam perjalanan kita akan lihat bahwa alasan pembenar itu akhirnya ada campuran, ada pembenar tertulis dan tidak tertulis. Tetapi kalau kita bicara tentang konsep baru yang dikemukakan oleh Goldsmith, itu lebih mengarah kepada alasan pembenar tidak tertulis karena dia bertumbuh kepada sifat melawan hukum material. Nah, kita pelajari kemarin bahwa sifat melawan hukum material adalah sifat melawan hukum yang didasarkan pada norma yang hidup dalam masyarakat untuk menentukan apakah perbuatan itu patut atau tidak patut. Kalau perbuatan itu tidak patut, maka kita sebut dengan sifat melawan hukum material. Tapi kalau misalnya tidak patut, kalau tidak patut kita sebut dengan sifat melawan hukum material, tapi kalau patut kita sebut sebagai tidak bersifat melawan hukum material. Nah, jadi kalau yang pertama tadi di monistis tumpuannya adalah aturan tertulis, tapi kalau di dualistis yang menjadi tumpuan adalah sifat melawan hukum material atau norma yang sifatnya terbuka yang hidup di dalam masyarakat. Bisa norma apa aja, ya, bisa norma apa aja, termasuk norma kesusilaan, norma kesopanan, kepatutan dan lain-lain. Dan biasanya orang menyebut itu kepatutan. Ini perbuatan ini secara sosial adekuat atau menurut pengamatan masyarakat ini dianggap patut apa enggak sih gitu. Nah, kalau misalnya patut, kita sebut itu bukan melawan hukum, meskipun itu melanggar undang-undang. Tetapi kalau tidak patut, ya itu kita sebut dengan bersifat melawan hukum. Jadi tumpuannya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Nah, norma yang hidup dalam masyarakat inilah yang kemudian menjadi patokan untuk menentukan adanya alasan pembenar tidak tertulis. Menurut pandangan ini bahwa alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan itu tidak mesti apa yang tertulis dalam undang-undang. Karena jangkauan undang-undang yang begitu sempit, kadang-kadang tidak bisa menjangkau realitas yang terjadi di masyarakat, sehingga diperlukanlah alasan pembenar tidak tertulis yang bertumpu kepada norma atau realitas yang terjadi di masyarakat. Nah, dengan melihat norma yang terjadi di masyarakat, manakala terjadi 2 pertentangan
kepentingan hukum, maka dipilihlah kepentingan hukum yang lebih tinggi yang mana. Itu yang kemudian dilindungi, yang dilaksanakan, meskipun harus mengorbankan kepentingan hukum yang lebih rendah. Nah, saya selalu contohkan misalnya kalau kepentingan hukum itu, misalnya contoh gampangnya adalah kita melanggar lampu merah untuk bawa orang sakit misalnya. Ya, ada orang kecelakaan, kemudian kita angkut pakai mobil kita, kemudian karena dia butuh pengobatan cepat, maka mau nggak mau kita harus melanggar lampu lalu lintas yang kebetulan merah yang seharusnya kita berhenti, tapi kita terus saja langgar lampu lalu lintas itu supaya orang itu dapat pengobatan secepat mungkin. Nah, dalam keadaan demikian, apa yang dilakukan oleh orang itu yang melanggar lampu lalu lintas itu tetap melanggar aturan, ya, tetap bersifat melawan hukum. Tapi dalam kasus tersebut, apa yang dilakukan itu bisa dibenarkan karena dia berusaha untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih tinggi, yaitu integritas nyawa orang yang kecelakaan itu tadi, supaya dia bisa segera diobati dan tidak mati. Gitu. Sehingga untuk kepentingan tersebut maka diperbolehkanlah melanggar lampu lalu lintas karena pelanggaran lampu lalu lintas dianggap sebagai kepentingan hukum yang lebih rendah. Kemudian sampai di sini paham? Ini Bang, pertanyaan lebih lanjut Bang. Ya. Tadi kan ngasih contoh mengenai ambulan yang menerobos lampu merah. Tapi bagaimana seandainya Bang, ternyata ambulan itu nabrak orang ketika macet itu? Apakah itu mendahulukan kepentingan umum lebih tinggi, Pak? Nah, nanti itu terakhir itu. Itu ada teori baru itu, pengembangan dari ini. Ada pertanyaan lain? Kita simpan untuk akhir itu. Saya Bang, Ya. tadi mengenai alasan pembenar, saya pernah baca satu kasus bahwa kan ada kan emang yang ketika kita mencuri karena terpaksa maka itu dia ada alasan pembenar gitu. Nah, pada kasus ini eh, orang-orang tuh bingung gitu, di mana tuh batasan-batasan kemiskinannya. Karena ada yang bilang ketika dia mencuri itu, dia bilangnya, oh saya mencuri karena saya miskin, saya ekonomi saya kurang ini gini. Tapi menurut orang lain, loh, lu masih bisa makan gitu, masih punya rumah gitu. Nah itu jadi problematik juga tuh Bang. Karena Oke. di mana tuh batasan kemiskinannya gitu, sehingga itu Oke. didapat di alasan pembenar gitu Bang. Biasanya alasan pembenar itu sifatnya kasuistis. Bisnis. Kalau miskin kan dari bukan persoalan kasuistis itu yang terjadi pada saat itu dan selesai gitu kan. Nah, kalau sehingga kemiskinan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk apa namanya? Untuk melakukan pencurian. Kalau miskin ya kerja gitu dengan segala resikonya gitu kan, kerja. Nah, karena apa? Kemiskinan itu kan tidak terjadi pada satu waktu dan selesai gitu. Beda kalau misalnya yang tadi saya contohkan orang melanggar lampu lalu lintas gitu kan. Keadaannya memang terpaksa pada waktu itu dan selesai pada saat itu juga. Nah, kalau kemiskinan kan kita nggak tahu bermulanya kapan dan berakhirnya kapan gitu. Kan nggak mungkin dalam rental waktu antara kemiskinan bermula sampai berakhir dia terus mencuri. Masa kita biarkan aja? Kan nggak masuk akal itu. Gitu. Jadi kemungkinan atau keadaan-keadaan yang dialami orang yang sementara ini saya simpulkan bukan kasuistis itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar. Gitu. Ya, gitu. Ada lagi? Bang, izin bertanya, Bang. Ya. Oh, kasuistis itu apa ya, Bang ya? Kasuistis itu yang terjadi mungkin dalam waktu tertentu, dalam keadaan tertentu, dan terjadi pada orang tertentu. Kalau misalnya saya umpamakan undang-undang itu misalnya undang-undang itu diberlakukan secara umum. Ya, barang siapa melakukan pencurian
pasal pencurian misalnya, barang siapa melakukan pencurian maka dia dihukum, barang siapa melakukan pembunuhan dia dihukum. Nah, ini berlaku untuk semua orang, sehingga umum, dalam keadaan umum, pokoknya dalam keadaan normal orang itu tidak boleh membunuh. Dalam keadaan normal orang itu tidak boleh mencuri. Dalam keadaan normal orang itu tidak boleh melakukan penganiayaan. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, penganiayaan boleh dilakukan. Misalnya untuk membela diri. Orang malam-malam pulang naik motor kemudian dibegal. Kan nggak mungkin dia mempersilahkan motornya diambil. Silakan ambil motor saya. Dia kan pasti membela diri. Minimal berantem lah sama pembegal gitu kan. Nah, ternyata pembegalnya yang bonyok. Kan orang yang dibegal ini kalau dilihat dari rumusan delik, dia udah melakukan penganiayaan gitu. Ya, udah melakukan penganiayaan. Tapi apakah penganiayaannya itu bisa dibenarkan? Ya bisa dibenarkan karena secara kasuistis aja, bukan secara umum gitu. Secara kasuistis karena pada saat itu dia menghadapi pembegalan. Tapi kalau dalam keadaan normal kemudian dia mukulin orang, ya nggak boleh. Ya, orang lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba mukul. Oh ya benar kok, dalam itu dia kok boleh mukul? Iya, dia sedang membela diri. Nah, yang dimaksud kasuistis itu ya dalam kasus-kasus tertentu yang dia harus melakukan pembelaan diri, maka diperbolehkan melakukan pemukulan. Karena nggak mungkin dia menyerahkan haknya kepada orang lain, sementara orang lain itu memperoleh hak dari dia dengan tindak pidana. Jadi dia harus membela dirinya, itu dibenarkan oleh hukum gitu, sehingga dia bisa melakukan pembelaan diri manakala terjadi pembegalan, meskipun ekses yang ditimbulkan adalah penganiayaan misalnya. Orang itu bengep-bengep misalnya yang begal, karena ternyata yang dibegal ini bisa bela diri misalnya. Jadi kasuistis itu adalah satu kasus yang terjadi pada saat itu, pada orang tertentu, dan dalam keadaan tertentu, tidak terjadi secara umum. Nggak semua orang ngalamin kasus begitu. Itu namanya kasuistis. Nah, kalau dilihat dari segi bahasanya, kamu lihat kamus bahasa Indonesia lah. Ada lagi sebelum kita teruskan? Izin bertanya, Bang. Yuk. Apakah memungkinkan kalau misalnya alasan pembenar ini menjadi senjata gitu bagi apabila misal elit itu dalam kasusnya itu adalah mereka yang terdakwa, tapi pada akhirnya mereka menggunakan alasan pembenar ini untuk istilahnya untuk membenarkan tindakan mereka gitu. Tadi kan juga disebut kalau itu alasan pembenar itu bisa menggunakan diukurnya itu melalui sifat melawan hukum material atau tidak, atau norma yang hidup di masyarakat. Karena saya melihatnya itu kasusnya dia akan menggunakan alasan pembenar ini akan menggunakan akan melekat pada pasal-pasal karet, sehingga orang yang ini bunyi apa ya? Good. Oke. Masih ada suaranya nggak, Bang? Ya, udah nggak ada. Ya, lanjut. Oke, jadi memungkinkan nggak sebenarnya kalau alasan pembenar itu malah sebaliknya gitu, bukan tujuan awalnya kan ini sebenarnya untuk bagaimana bisa lepas dari aturan delik yang terlalu tertutup gitu kan, tapi pada akhirnya bisa nggak ini digunakan untuk elit untuk kepentingan sendirinya gitu. Sebentar, tujuan dari alasan pembenar adalah untuk memisahkan antara orang yang melakukan tindak pidana beneran dengan orang yang melakukan tindak pidana karena hal-hal tertentu yang dibenarkan. Nah, kita lihat dulu kasusnya apa, karena ini alasan pembenar itu berbeda. Saya katakan tadi bahwa alasan pembenar itu selalu sifatnya kasuistis. Yang terjadi pada saat ini belum tentu bisa dibenarkan pada saat besok, gitu ya. Ya, gitu. Nah, misalnya tadi orang melanggar lampu lalu lintas. Iya, kalau misalnya tidak ada pengguna jalan lain
tapi ternyata ada orang banyak nyebrang, dia main serobot aja, sehingga yang tadinya itu dia beralasan nyerobot lampu lalu lintas itu untuk menyelamatkan nyawa satu orang, tapi ternyata dia membahayakan nyawa banyak pengguna jalan. Apakah itu bisa dibenarkan? Itu juga menjadi masalah gitu. Artinya yang namanya kasuistis itu yang pertama kita harus tahu kasusnya apa, ya. Dalam hal apa kemudian elit itu melakukan tindak pidana, ya. Karena bisa jadi bahwa elit itu bisa dibenarkan atau tidak. Dalam kasus nanti kita akan melihat bagaimana ada 2 pejabat yang kemudian dibebaskan karena menggunakan anggaran tidak sesuai peruntukannya, tapi dibenarkan, gitu. Nah ini kita harus lihat kasusnya. Karena ini kalau kita bicara tentang rumusan delik, kita bicara secara umum itu bisa, karena memang itu diberlakukan secara umum. Tapi alasan pembenar itu adalah pengecualian dari yang sifatnya umum tadi. Kalau rumusan delik itu bisa diberlakukan terhadap semua orang dalam keadaan normal apapun, dia harus mematuhi bahwa pencurian itu dilarang. Tetapi dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian itu bisa dibenarkan. Entah ternyata yang dicuri itu barangnya dia sendiri yang dipegang sama temannya, atau dia harus memukul orang karena dia membela diri, itu kan pengecualian dari apa yang diatur dalam rumusan delik gitu. Nah, pengecualian itu tidak diatur secara umum, tapi diatur secara kasuistis, yang namanya juga pengecualian. Sehingga kita harus mengetahui kasusnya seperti apa, ya. Dalam hal apa dia itu bisa dibenarkan atau tidak, apakah ada kepentingan hukum yang ingin dilindungi sama dia sehingga dia harus melakukan tindak pidana atau apa gitu. Nah, ini harus jelas dulu kasusnya apa gitu. Kita tidak hanya bisa bersandar kepada teks aturan pidana, karena biasanya alasan pembenar dalam aturan pidana itu dibuat rumusan umumnya, yang nanti secara praktis kita sendiri akan menentukan mana ini kepentingan yang hukum yang lebih tinggi gitu. Karena sangat dinamis, itu akhirnya yang diatur itu ya yang sifatnya umum aja. Tapi nanti pelaksanaannya untuk menentukan bagaimana alasan pembenar itu diterapkan, nah itu harus melihat kepada satu kasus satu-satu, ya. Tidak bisa kemudian digeneralisir untuk semuanya. Nanti kita akan sampai kepada itu. Kalau nggak ada saya lanjut. Oke, jadi alasan pembenar itu kan terbagi menjadi 2, ya. Alasan pembenar tertulis dengan tidak tertulis. Tadi saya sudah sampaikan alur teoretiknya seperti apa. Nah, di dalam KUHP yang lama, dan itu juga diambil dalam KUHP yang baru. Kalau KUHP lama itu ya memang ada rumusannya. Apakah aturan alasan pembenar itu seperti apa? Tapi itu semua diatur dalam bab alasan penghapus pidana. Nah, dalam KUHP yang baru, KUHP nasional, itu dirumuskan secara detail satu-satu. Dalam keadaan apa sih orang itu bisa dibenarkan? Ada beberapa kriteria yang hampir sama dengan apa yang ditentukan dalam KUHP lama. Nanti teman-teman bisa lihat dalam pasal 31 KUHP nasional. Ini ketutup ya tulisannya ya? Kok ada tanda panah di sini? Coba saya keluar dulu, saya hapus ya. Bisa nggak itu dihapus? Oh bisa. Nah, jadi kalau yang tertulis yang tadi saya sebutkan bahwa alasan pembenar tertulis itu selalu dirumuskan dalam aturan pidana. Ya. Nah, di dalam KUHP yang lama dan yang baru, kebetulan KUHP nasional itu dalam pasal 31 itu dia menggabungkan antara alasan pembenar tertulis dan tidak tertulis. Nah, kita bicara yang tertulis dulu. Yang tertulis itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa itu adalah pembelaan yang dilakukan terhadap satu situasi atau satu serangan tertentu
ya, bisa serangan secara fisik yang ditujukan kepada integritas nyawa, badan atau harta benda dia bisa melakukan pembelaan. Ya. Nah, pembelaan terpaksa ini termasuk dalam alasan pembenar, masuk dalam komponen tindak pidana, karena pembelaan terpaksa ini didasarkan kepada sifat dari serangan yang terjadi terhadap dia. Ya. Kalau misalnya serangan itu, misalnya gini, seseorang tiba-tiba satu malam rumahnya disatoranin perampok gitu, ya, satoranin perampok. Perampok itu mengendap-endap gitu. Ternyata ketahuan sama pemilik rumah. Nah, tapi perampok ini bukannya kabur, tapi memaksakan untuk ngambil barang di rumahnya orang itu. Ya namanya perampok ya, kan beda sama pencuri ya. Nah, ya ada dua pilihan bagi pemilik rumah. Dia bisa pasrah aja, tapi dia juga bisa melawan. Nah, ketika melawan ini berantem lah dia. Nah, apakah ini termasuk dalam pembelaan terpaksa? Termasuk, karena serangan yang terjadi terhadap dia itu secara objektif sangat dekat sekali, secara langsung, ya, secara langsung, baik itu serangan ditujukan terhadap integritas nyawa dia, maksudnya hidupnya itu yang menjadi ancaman. Kalau nggak melawan dia bisa mati. Atau serangan itu secara langsung ditujukan terhadap integritas badan dia. Kalau dia nggak melawan dia bisa bonyok-bonyok dipukulin. Ya, meskipun kalau berantem juga kemungkinan juga bonyok, tapi paling tidak masih 50-50 gitu kan. Atau pembelaan terpaksa yang dilakukan terhadap serangan yang ditujukan terhadap harta benda dia. Jadi kalau barang seseorang ingin dicuri, dirampok, kemudian dia membela diri yang kemudian mengakibatkan orang itu, si perampok itu terluka misalnya, atau bahkan mati, menurut saya itu masuk dalam pembelaan terpaksa juga gitu. Pembelaan terpaksa juga. Nah, nanti dari contoh-contoh ini bisa kamu tanyakan kenapa bisa begitu. Nah, definisi ini bisa dipahami nggak? Satu lagi misalnya contoh seorang itu tadi pembegalan. Dia pakai motor malam-malam gitu. Kemudian di tengah jalan dibegal. Dia boleh melakukan pembelaan, dan pembelaan yang dia lakukan itu termasuk dalam pembelaan terpaksa atau dalam bahasa Belanda disebut dengan noodweer, karena ada serangan yang ditujukan terhadap integritas badan dia. Paling tidak integritas terhadap harta benda dia. Kalau dia tidak melawan, motornya hilang, gitu. Ya, jadi dia bisa melakukan pembelaan diri. Nah, kalau melihat serangan itu secara faktual terjadi di depan dia, yang ditujukan langsung terhadap integritas nyawa atau badan atau harta benda dia, maka dia bisa melakukan pembelaan, dan pembelaan yang dilakukan terhadapnya itu merupakan pembelaan terpaksa, dan itu dibenarkan menurut undang-undang. Ya. Kemudian ini pembelaan terpaksa ini harus kamu ingat, karena nanti ketika kita bicara tentang alasan pemaaf, ada pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Nanti biar kamu tahu bedanya. Jadi kalau pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu tidak didasarkan pada serangan secara faktual, tapi serangan secara psikis. Misalnya orang diteror berminggu-minggu bahwa akan dibunuh gitu ya. Di telepon dia terima gitu. Lama-lama kan dia takut gitu ya. Takut. Akhirnya ketika ada perampok yang sebenarnya niatnya ingin merampok, dipikir itu adalah pelaksanaan dari ancaman itu. Dipikir dia mau dibunuh. Dia membela lah, membabi buta kan. Karena kekhawatirannya itu. Karena ada tekanan psikisnya itu. Nah, sebenarnya tanpa melakukan pembelaan, mungkin perampok itu udah pergi. Tapi karena dia udah saking takutnya kena teror berkali-kali itu, akhirnya dia membabi buta dalam melakukan pembelaan yang sehingga perampoknya meninggal misalnya. Nah, itu bukan pembelaan terpaksa, karena belum kelihatan bahwa ada serangan yang secara langsung ditujukan terhadap dia,
nyawa terutama ya. Meskipun ada juga serangan untuk harta benda, tetapi karena dipengaruhi oleh ketakutan yang luar biasa, akhirnya ada fungsi berpikirnya yang tidak normal. Karena kekhawatiran itu yang akhirnya dia melakukan pembelaan yang melampaui batas. Jadi pembelaan yang melampaui batas itu masuk dalam alasan pemaaf nanti. Dan itu biasanya berkaitan dengan fungsi pikir yang tidak normal. Tapi kalau pembelaan terpaksa itu didasarkan pada serangan yang secara objektif, yang secara faktual terjadi pada saat itu. Jadi kalau orang itu misalnya melihat situasinya itu tidak mungkin menasihati perampok, mau nggak mau dia harus secara fisik membela diri, ya dia pembelaan terpaksa itu termasuk dalam pembelaan terpaksa yang dibenarkan oleh undang-undang, gitu ya. Kemudian alasan pembenaran tertulis lain yang kedua adalah melaksanakan ketentuan undang-undang. Jadi orang yang melakukan tindak pidana untuk melaksanakan perintah undang-undang itu tidak dipidana karena perbuatannya bukan tindak pidana. Saya selalu ngasih contoh misalnya eksekutor pidana mati. Pada dasarnya kan dia kan membunuh orang gitu. Ya. Dia apa yang dia lakukan itu sudah memenuhi rumusan delik barang siapa yang merampas nyawa orang lain. Tetapi karena dia melaksanakan itu atas perintah undang-undang, maka apa yang dilakukan itu dibenarkan dan bukan tindak pidana. Gitu ya. Kemudian yang lain adalah melaksanakan perintah jabatan yang sah. Maksudnya melaksanakan perintah jabatan yang sah itu bisa kita lihat misalnya Satpol PP. Kita suka atau nggak suka ketika dia melakukan penggusuran, tapi kalau misalnya dia dapat perintah dari gubernur untuk menertibkan trotoar misalnya, yang berakibat bahwa jualan-jualan orang itu diambil paksa, udah dikasih pengumuman masih aja jualan di situ, dikasih perintah lisan, larangan lisan, masih aja orang jualan di situ, akhirnya kemudian dengan terpaksa ditertibkan, diangkut semuanya itu. Nah, itu kan sebenarnya sudah mengintervensi barang pribadi orang. Karena gerobak itu punya orang, tapi diambil paksa sama dia. Apakah itu kemudian dibenarkan? Kalau itu datang dari perintah jabatan yang sah, dari orang yang berwenang, boleh. Gitu. Contoh lain misalnya orang melakukan penggeledahan. Itu kan harus masuk ke rumah orang. Bisa nggak kita usir? Kalau ternyata dia melaksanakan ketentuan undang-undang, nggak bisa kita usir. Apa yang dia lakukan dibenarkan meskipun itu masuk dalam wilayah privasi kita. Kalau penyidik itu misalnya dapat perintah dari pejabat yang berwenang yang sah untuk itu, misalnya dari atasannya langsung, ya, yang juga penyidik, misalnya yang datang ke rumah itu ya penyidik lah gitu ya. Kemudian dari ketua timnya dia dapat perintah langsung dan ketua timnya itu penyidik juga. Ya mau nggak mau kita harus terima. Dia melakukan penggeledahan. Sebenarnya perbuatan dia itu yang masuk ke wilayah orang lain, ke pekarangan orang lain, dan itu tidak dibenarkan. Tidak boleh. Dalam keadaan umum itu tidak diperbolehkan. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, itu boleh. Kasus tertentunya kenapa? Dia lakukan itu dalam rangka penegakan hukum. Itu yang pertama. Dia yang melakukan penyitaan adalah orang yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan itu. Sehingga untuk kasus itu boleh, tapi untuk kasus-kasus yang lain ya nggak bisa untuk kasus secara umum. Orang yang sama misalnya di luar dari penegakan hukum tiba-tiba dia masuk rumah orang lain, kira-kira boleh nggak? Masuk rumah orang lain tanpa izin? Ya nggak boleh, karena dia melakukan itu bukan dalam rangka penegakan hukum. Gitu. Tapi kalau misalnya dia melakukan itu dalam rangka penegakan hukum, dia adalah penyidik yang diberikan wewenang untuk melakukan penyitaan dan ada surat perintah penyitaannya. Nah, itulah kemudian kita sebut sebagai bisa orang itu sedang melaksanakan ketentuan undang-undang, bisa juga orang itu sedang melaksanakan perintah jabatan yang sah. Gitu. Nah, ini tiga ini termasuk dalam alasan pembenar yang ditentukan secara tertulis dalam undang-undang, terutama dalam KUHP lama dan diikuti kembali dalam KUHP nasional kita. Nanti teman-teman bisa lihat dalam pasal 31 KUHP yang baru.
gitu ya. Kemudian yang kedua adalah alasan pembenar tidak tertulis. Jadi tadi saya katakan bahwa alasan pembenar tidak tertulis itu didasarkan pada norma yang ada dalam masyarakat. Norma yang sifatnya terbuka, yang bisa mencakup kepatutan, ya, norma-norma kesusilaan, norma-norma kepatutan, kesopanan, dan lain-lain. Termasuk saya berpendapat bahwa yang dibenarkan oleh adat juga itu harus dijadikan sandaran untuk menentukan apakah ini termasuk alasan pembenar atau tidak. Jadi segala sesuatu yang berasal dari norma yang di dalam masyarakat yang dapat menghilangkan sifat material, sifat melawan hukumnya perbuatan, itu disebut dengan alasan pembenar. Dan tentu ini berkaitan dengan kasus-kasus tertentu. Kita lihat kepentingan, kalau misalnya ada dua kepentingan hukum, maka kita lihat kepentingan hukum mana yang lebih tinggi. Nah, biasanya didasarkan atas tingkat kepentingan hukum yang lebih tinggi. Nah, ini karena ini sangat praktis dan sangat kasuistis, maka kita tidak bisa menentukan secara umum bagaimana kepentingan yang lebih tinggi. Pokoknya pada saat itu kalau misalnya kita lihat menurut ukuran umum, kepentingan yang satu itu lebih tinggi daripada yang lain, maka kepentingan yang lebih tinggi itu yang harus dilindungi kepentingan hukumnya. Nah, tapi keunggulan dari alasan pembenar tidak tertulis itu dia bisa menjangkau secara teoretik, dia bisa meliputi alasan pembenar yang tidak tertulis. Jadi alasan pembenar yang tertulis bisa meliputi alasan pembenar tidak tertulis. Saya ulangi lagi. Keunggulan dari alasan pembenar tidak tertulis, dia juga bisa mencakup alasan pembenar yang tertulis. Dengan misalnya dengan kita menimbang-nimbang mana kepentingan hukum yang lebih tinggi, mana yang tidak, itu sebenarnya bisa juga dimasukkan pembelaan terpaksa, ya, pembelaan terpaksa. Nah, kalau ketentuan undang-undang ini kan memang undang-undang sudah menentukan. Jadi pada prinsipnya bahwa alasan pembenar tidak tertulis ini tidak secara eksklusif hanya berkaitan dengan hal-hal yang berada di luar undang-undang, tapi juga mencakup hal-hal yang diatur dalam undang-undang, itu bisa dijadikan alasan pembenar tidak tertulis. Oleh karena itu KUHP nasional yang sekarang itu mengelaborasi dua alasan pembenar itu. Di dalamnya ada alasan pembenar tertulis dan ada juga alasan pembenar tidak tertulis. Gitu. Nah, ini saya kembali kepada yang tadi, alur tentang teoretik alasan pembenar tertulis dan tidak tertulis. Saya hanya ingin mengatakan di sini bahwa dalam KUHP lama kita, alasan pembenar tertulis yang digunakan, sementara dalam KUHP nasional kita, itu ada penggabungan antara alasan pembenar tertulis dan alasan pembenar tidak tertulis. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa KUHP kita itu yang sekarang yang nasional ini mengikuti alasan pembenar tidak tertulis karena di dalam salah satu pengaturannya dalam pasal 31 itu dia sebutkan bahwa hilangnya sifat melawan hukum material itu juga sebagai alasan pembenar. Nah, hilangnya sifat melawan hukum material ini berkaitan dengan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang, yang kita bisa tentukan kepentingan hukum yang lebih tinggi yang mana, yang lebih rendah yang mana, sehingga kita bisa lebih fokus untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih tinggi meskipun harus dengan mengorbankan kepentingan hukum yang lebih rendah. Nah, ini ada beberapa kasus yang bisa dijadikan contoh. Ini juga dilakukan oleh pejabat bagi yang bertanya tadi ya. Ini juga bisa dilakukan, kebetulan keduanya terjadi dalam kasus tindak pidana korupsi dan biasanya tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh pejabat. Nah, kasus yang pertama, kasus tentang DO gula. Ya, jadi teman-teman mungkin yang dulu ikut kuliah saya sering sekali saya bicara tentang kasus ini karena kasus ini paling enak untuk digunakan. Jadi pada saat itu harga gula begitu tinggi, menyulitkan masyarakat sehingga butuh bantuan dari pemerintah. Akhirnya pemerintah daerah di Singkawang waktu itu meminta bantuan dari pemerintah
untuk mensubsidi gula, harga gula supaya bisa distabilkan, atau paling tidak membantu daya beli masyarakat supaya gula itu bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Nah, karena dulu prosesnya lama, jadi pada saat anggaran itu cair, ternyata harga gula udah stabil, sementara dana itu udah cair. Kalau dikembalikan ke pemerintah tanpa ada alasan yang jelas, maka di tahun anggaran berikutnya dia tidak akan dapat alokasi dana itu. Maka akhirnya pemerintah daerah berinisiatif untuk menggunakannya untuk kepentingan lain. Nah, pada saat itu gantian, kalau yang tadi itu harga gula tidak stabil, ini harga palawija dan kebutuhan pokok yang tidak stabil. Sehingga anggaran yang tadinya untuk DU gula, subsidi gula, itu ternyata digunakan untuk mensubsidi kebutuhan pokok dan palawija, dan untuk membangun jalan dengan tujuan untuk mempermudah perekonomian, dan akhirnya perekonomian masyarakat menjadi meningkat gara-gara itu. Nah, pada saat itu Pengadilan Tinggi di Jakarta itu memutuskan bahwa apa yang dia lakukan ini memang melanggar aturan karena menggunakan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya. Tetapi secara umum dilihat dari sosial adekuat dari ukuran umum masyarakat, perbuatannya ini dianggap patut gitu. Nah, kepatutan itu kemudian dirumuskan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta itu menjadi 3 hal. Yang pertama, negara tidak dirugikan karena ternyata meskipun tidak ada anggaran itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, tetapi anggaran itu tetap digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, ya, untuk palawija, untuk jalan, dan jalan itu punya negara gitu. Kemudian kepentingan umum terlayani, jadi untuk kepentingan umum, jadi untuk mendukung terlayaninya kepentingan umum. Dan yang ketiga adalah terdakwa tidak mengambil untung pribadi, tidak ada uang yang masuk ke kantong dia untuk kepentingan dia. Nah, akhirnya Pengadilan Tinggi Jakarta mengatakan bahwa 3 hal itu yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum material dari perbuatan orang yang menggunakan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga apa yang dia lakukan itu bukan tindak pidana dan orangnya tidak bisa dipidana. Nah, ini dilakukan oleh pejabat. Ini sekaligus contoh tadi yang tanya kalau elit bisa menggunakan ini untuk alasan pembenar untuk membebaskan dirinya, enggak, bisa aja, karena pada dasarnya dalam setiap norma tindak pidana itu tersimpul adanya alasan pembenar kalau dia menemukan kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau kondisi-kondisi tertentu itu tidak ditemukan, ya bisa jadi alasan pembenarnya tidak bisa dipakai, ya, karena pada dasarnya alasan pembenar itu merupakan pengecualian untuk semua tindak pidana, tetapi pengecualian itu hanya bisa digunakan untuk kasus-kasus tertentu. Nah, kasus tertentu dalam DO gula adalah bahwa penggunaan dana itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk dia sendiri. Nah, kasusnya hampir sama, sekitar 10 tahun kemudian, itu kasus reboisasi hutan. Jadi hampir sama, karena hutan di Garut itu gundul, akhirnya pejabat berwenang di bidang kehutanan di sana itu berniat untuk menghijaukan lahan hutan yang sudah gundul tadi itu dengan minta bantuan anggaran kepada pemerintah. Sama pemerintah dikasih, tapi prosesnya lama. Nah, pada saat anggaran itu turun, kok muncul lagi suaranya? Pada saat anggaran itu turun, ternyata musim hujan. Kalau dipaksakan melakukan reboisasi, maka bibit-bibit itu akan hanyut oleh hujan. Nah, akhirnya kendalanya sama. Kalau dikembalikan kepada pemerintah, bisa jadi tahun depan dia tidak akan dapat alokasi anggaran itu, sehingga pejabat di sana berinisiatif untuk membangun mes atau rumah dinas di pinggiran hutan. Yang tadinya itu petugas kehutanan itu kalau udah menjelang sore mau malam gitu ya, dia harus pulang ke rumah masing-masing dan itu lokasinya jauh dari hutan, maka pejabat di sana itu berinisiatif untuk membuat mes di sekeliling hutan supaya
ditinggali oleh keluarga-keluarga mereka, sehingga petugas kehutanan itu pulangnya ke situ. Jadi dia bisa pulang ke keluarganya sembari dia melakukan pengawasan terhadap hutan di malam hari. Nah, dia juga diadili ya karena dituduh melakukan tindak pidana korupsi, khususnya menggunakan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya. Tapi kemudian dinyatakan hilang sifat melawan hukum materialnya karena yang pertama, negara tidak dirugikan karena uang-uang itu digunakan untuk membangun rumah dinas dan rumah dinas itu milik negara. Kepentingan umum terlayani, yaitu pengawasan terhadap hutan itu terlayani, dan terdakwa tidak mengambil keuntungan pribadi. Jadi tidak ada uang anggaran itu yang dipakai untuk kepentingan pribadi dari pejabat tersebut. Nah, dalam keadaan tersebut, perbuatannya meskipun melanggar aturan karena menggunakan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya, tetapi perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan oleh karenanya bukan merupakan tindak pidana. Nah, ini beberapa kasus lama yang bisa dijadikan contoh untuk alasan pembenar. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita tinggal tidur. Boleh bertanya nggak? Boleh, boleh lah. Jadi gini, ada kasus ini sebelumnya izin bertanya. Jadi kan di desa itu kayak menunggu ini apa lahan karet gitu ya. Nah jadi kita menjaga siapa jaga-jaga kalau ada maling yang mau mengambil beku karet tersebut ya kan. Kita menjaganya dengan cara membawa senapang angin. Nah, jadi ketika kita membawa senapang angin, otomatis kita kan menyelinap di atas pohon karet tersebut ya kan, agar kita tidak terlihat oleh maling tersebut. Nah, ketika maling tersebut mau mengambil batok karet, ada 2-3 berapa batok karet yang sudah terambil. Ketika dia mau jalan, kita tembak tersebut. Ketika sudah ditembak tersebut, nah, bagaimana delik hukumnya tersebut? Apa kalau misal maling tersebut dia sampai meninggal, apakah kita bisa dipidana dan atau bagaimana penjelasannya? Saya tanya dulu, perlu pakai apa tadi nembaknya? Pakai senapang angin. Senapang angin memang bisa membunuh orang itu. Biasanya Ya, kan kita kalau buat misal senapan burung kan. dikasih racun, biasanya dikasih racun bisa ular gitu. Jadi begini, Jus Fletcher itu mengatakan bahwa tindakan pembelaan atau apapun yang sebenarnya termasuk dalam alasan pembenar itu juga harus didasarkan pada asas proporsionalitas. Ya, asas proporsionalitas. Jangan sampai kemudian kita bisa usir dengan alat yang ringan, tapi kita pakai peluru tajam misalnya. Ya, pakai peluru tajam. Nah, itu tergantung sebenarnya mau melindungi kebun karet itu atau pengen membunuh orang yang ini. Nah, itu jadi pertanyaan lagi. Ada dalam bukunya Schaffmeister itu diberikan contoh orang yang menjaga kebun apel. Kemudian ada anak kecil ngambil apel di kebun itu. Dia tembak pakai peluru tajam. Mati orang itu, mati anak kecil itu. Nah, apakah ini proporsional pembelaan semacam itu? Nah, menurut Fletcher itu tidak proporsional karena ada gap yang lebar antara kepentingan hukum yang ingin dilindungi dengan korban yang jatuh gitu. Nah, seharusnya memang agak susah memang di lapangan itu kita melihat itu, tapi paling tidak ketika kita mempersiapkan, kenapa harus dikasih bisa ular gitu? Kalau misalnya orang itu cukup ditembak dengan senapan angin aja, paling tidak ngasih inilah supaya dia tidak itu gitu. Tapi kalau misalnya kemudian kita tahu bahwa bisa ular itu berisiko mematikan orang, sementara tujuan kita pertama itu bukan untuk membunuh orang,
Untuk apa? Gitu. Nah, di situ asas proporsionalitas itu tidak terlihat gitu. Sehingga tidak dibolehkan juga kita melakukan pembelaan itu dengan tidak proporsional, ya. Ya. Kalau untuk kasus itu bisalah diatur bahwa cukup pakai senapan angin aja, nggak usah dikasih bisa segala macam. Sama dengan misalnya penjaga kebun apel tadi itu. Ya namanya anak kecil cukup dilempar batu aja, ditakut-takutin dengan lempar batu aja mungkin lari dia. Nggak usah kemudian ditembak beneran pakai senapan senjata tajam gitu, yang mengakibatkan kematian dia gitu. Nah, ini proporsionalitas ini juga penting untuk menentukan apakah dia itu masuk alasan pembenar atau tidak. Kalau ternyata pembelaannya itu tidak proporsional, ya tidak bisa dikatakan sebagai alasan pembenar. Karena pada dasarnya alasan pembenar itu bukan untuk membunuh orang, untuk menyelamatkan dia, untuk menyelamatkan nyawa dia, untuk menyelamatkan nyawa orang yang berpotensi menjadi korban, ya, untuk menyelamatkan nyawa orang itu, untuk menyelamatkan integritas badan orang itu, atau untuk menyelamatkan harta orang itu, bukan untuk mencelakakan orang lain. Kalau misalnya dalam usaha kita untuk menyelamatkan nyawa kita, badan kita atau harta kita itu kemudian mau tidak mau berisiko terhadap kehidupan orang lain, yaitu risiko yang dapat dibenarkan. Tapi kalau misalnya kemudian bisa dilakukan tanpa harus mencelakakan orang lain, ya lakukan yang itu, gitu. Ya, gitu. Jadi kalau dikasih bisa ular, nah ini bisa jadi itu bukan alasan pembenar, tapi hanya senapan angin, dan itu juga orang udah lari, ya itu bisa jadi alasan pembenar, meskipun ya karena bekas peluru angin itu kemudian ada yang luka-luka dikit gitu. Nah, membuat luka orang kan sebenarnya tindak pidana juga, tapi karena untuk alasan menjaga karet itu dan orang itu mencuri karet, kemudian kita harus menjaga kebun karet itu, ya itu bisa dibenarkan gitu. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan, bisa dipahami nggak jawaban saya? Jadi kita lihat kepentingan hukum mana yang lebih tinggi, ya. Bagaimanapun asas proporsionalitas itu juga harus dipertimbangkan. Meskipun saya juga mengatakan bahwa asas proporsionalitas dalam menentukan alasan pembenar ini tidak gampang untuk menentukannya dalam realitas. Kadang dinamikanya itu terlalu cepat, ya. Kalau misalnya orang dibegal itu kan nggak mungkin jangan sampai kemudian pukulan dia lebih banyak daripada. Nah, kalau udah begitu kan susah kita nentuin. Kan kita kalau membela diri dari begal kan, oh, kamu mukulnya 2 kali aja, biar aku 2 kali aja, kan nggak mungkin janjian begitu. Ya sekenanya aja namanya orang bela diri. Nah, dalam keadaan begitu, sepanjang itu masih proporsional lah. Kalau dia kemudian mengeluarkan senjata, orang kemudian tukang begalnya udah lari, misalnya TNI yang dibegal gitu ya, yang kebetulan bawa senjata atau polisi, ketika dibegal dia mengeluarkan senjata, ya. Nah, karena begalnya takut, larilah begal itu. Tapi sama polisi itu masih tetap ditembak. Itu alasan pembenar apa bukan itu? Ya kalau menurut saya itu tidak masuk alasan pembenar. Penembakan terhadap begal itu, orang begalnya udah kabur, ngapain ditembak lagi? Gitu. Kecuali kalau begalnya masih terus melawan ketika diperlihatkan senjata itu, dan akhirnya dia menggunakan senjata itu, ya itu masih alasan pembenar karena begalnya masih terus nyerang gitu loh. Tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan kecuali menembakkan senjata itu gitu. Gitu. Jadi ngelihat situasi dan dinamikanya pada saat itu gitu ya. Gitu. Jadi asas proporsionalitas juga melihat pada dinamika yang terjadi pada saat itu. Ada lagi? Izin bang, Yo. gini bang, karena misalnya ada kasus ini, misalnya ada orang lagi ngelakuin kegiatan ronda malam, tiba-tiba ada salah satu rumah warga itu kemalingan. Jadi orang yang menjaga ronda malam itu kan mengejar maling itu, Ya. tapi
orang yang mengejar maling itu dia salah orang. Dia yang dipukulnya itu bukan malingnya tapi warga sekitar situ. Misalnya ada orang lagi Hmm. misalnya di kebun malingnya lari ke kebun tiba-tiba nih pukul orang yang lagi jaga malam di kebun kan jaga Ya. jaga karetnya itu Nah, apakah bisa dikatakan alasan benar atau gimana, Bang? kalau terjadi error infaksi, nanti masuknya dalam alasan pemaaf, bukan alasan pembenar. Perbuatannya tetap tindak pidana, tapi dia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana karena adanya error infaksi. Nah, kasus yang tadi itu masuknya error infaksi, yaitu kesalahan dalam nilai fakta. Ya, faktanya bukan orang itu, tapi tetap aja karena ada indikasi-indikasi apa sehingga dia menyimpulkan bahwa orang itu yang mencuri, tapi ternyata keliru. Nah, itu error infaksi. Nah, itu tidak masuk alasan pembenar, tapi masuk dalam alasan pemaaf. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Tapi sebagai jawaban singkat, itu bukan termasuk alasan pembenar karena itu error infaksi. Ya. Ada lagi? Oke, Bang, terima kasih, Bang. Ada lagi dari teman-teman? Bang izin Bang. Ya. Itu kan tadi kan kasus gula itu ya Bang ya. Kan di Ya. sana ada kepatutan ya. Nah, bisa nggak alasan pembenar itu bersandar kepada kepatutan Bang? Iya bisa. Atau alasan pembenar itu bersandar kepada kepatutan Bang? Iya, betul. Salah satunya ya. Salah satunya iya. Ada sisi ada juga iya. Misalnya, tapi ini perlu dikoreksi ya, betul apa enggak cerita saya ini. Jadi di Sumbawa itu, kalau orang untuk menunjukkan kedewasaannya, misalnya dari anak muda beranjak dewasa itu, untuk menunjukkan kedewasaannya dia harus bisa melarikan kuda. Ya bahasa lainnya, karena kudanya punya orang ya, kudanya punya orang. Dia harus bisa ngambil kuda orang kemudian menungganginya. Ya, itu kan ya termasuk nyolong juga gitu. Tapi menurut adat di sana itu dibenarkan. Nah, perbuatannya dilihat dari rumusan delik itu pencurian. Tapi dalam kasus tertentu itu bisa dibenarkan. Tapi dibenarkannya itu ya kasuistis dan hanya terbatas pada adat di sana dan hanya berlaku di sana. Kalau kamu di Jakarta melakukan seperti itu ya nggak bisa dibenarkan. Gitu. Jadi bisa jadi karena sifatnya kasuistis itu bisa terjadi di satu daerah itu perbuatan itu dibenarkan, tapi di tempat lain enggak. Contoh misalnya di Papua orang pakai koteka aja, kan kemaluannya aja yang dibungkus itu. Tapi kalau di Papua itu memang baju adat mereka pakai di sana ya dibenarkan aja, meskipun itu kalau menurut undang-undang pornografi ya bisa jadi masuk. Tapi kalau itu dilakukan di Papua ya boleh-boleh aja. Gitu loh. Karena itu bersandar pada adat mereka. Tapi kalau misalnya orangnya make di Jakarta, di Surabaya, nah itu bisa jadi masalah, bisa karena undang-undang pornografi. Ada nggak alasan pembenar ketika dia make di Jakarta atau di Surabaya? Nggak ada, karena adat di Surabaya dan di Jakarta bukan itu. Kecuali kalau ada event tertentu, misalnya Hari Kebudayaan Papua, nah, di Jakarta, nah, bisa, tapi di tempat itu aja. Hari kebudayaannya dilaksanakan di Blok M misalnya, tapi dia pakai kotekannya di Ancol kan nggak tepat juga, sehingga nggak dibenarkan juga begitu. Jadi ada konteksnya, kita bisa menentukan bahwa itu kasuistis atau tidak, gitu. Gitu ya. Seperti misalnya orang pakai bikini aja di Pantai Kuta, Bali, di tempat-tempat pariwisata, ya itu dibenarkan. Bolehlah gitu menurut hukum pidana. Memang tempatnya di sana. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat biasa begitu dia pakai begitu, bisa nggak masuk dalam pornografi? Bisa aja, karena tidak sesuai dengan tempat gitu. Jadi ada konteks-konteks yang menyebabkan bahwa orang ini patut nggak melakukan perbuatan itu di sini atau tidak gitu. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Bang. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada Bang. Ya. Terkait tentang pembelaan terpaksa Bang.
apakah dalam pembelaan terpaksa ini ada jedanya yang kemudian bisa dikatakan dalam pembelaan terpaksa. Contoh, ada orang kemudian dipukul, kemudian orang ini ngambil celurit, Bang, demi pembelaan terpaksa karena udah dinyok gitu, Bang. Tapi akhirnya kan ngambil celurit. Apakah Enggak, ada pembatasannya, Bang? enggak. Itu bukan pembelaan terpaksa kalau begitu. Pembelaan terpaksa itu harus terjadi secara simultan. Kalau di dalam KUHP lama itu dikatakan bahwa serangan itu harus bersifat langsung. Langsung itu berarti ya sudah sangat dekat, objektif, secara faktual ada serangan dan ya terjadi secara simultan gitu. Terjadi secara spontan gitu. Kalau perkaliannya udah selesai, misalnya waktu pembelaannya udah selesai, besok dia ngancem-ngancem nih, dia siapin celurit, besok dia cegat di mana, nah itu balas dendam, itu tidak pidana itu. Kalau dia ternyata tidak puas dengan apa yang dilakukan orang itu, ya laporin polisi, bukan dengan nyiapin celurit kemudian dia balas dendam. Kecuali kalau misalnya pada saat itu juga dia melakukan pembelaan, ya itu namanya pembelaan terpaksa. Jadi sifatnya spontan pembelaan terpaksa itu, ya sifatnya spontan. Kalau saya lupa istilah yang digunakan dalam KUHP lama itu, langsung, serentak atau apa gitu. Pokoknya ada beberapa istilah yang digunakan yang menunjukkan bahwa serangan itu harus sifatnya faktual, betul-betul terjadi dan secara objektif dekat sama dia sehingga dia harus melakukan pembelaan. Dan itu terjadi spontan pada saat itu pembelaannya. Kalau pembelaannya direncanakan 2 hari kemudian dia ngambil pisau, ngambil senapan, kemudian dia tembak orang itu balas dendam, itu bukan pembelaan terpaksa lagi. Ya, gitu. Jadi terjadi spontan pada saat itu didasarkan karena merespon serangan yang sifatnya faktual. Gitu ya. Berarti tidak ada jedanya, Bang. Artinya Iya. kasus tersebut harus itu. Kalau ada jeda baik itu 1 jam, itu bukan pembelaan pembenar. Iya. Oh, ya, oke, Kalau udah 1 jam, maka persoalannya harus dibawa ke hukum acara, laporin polisi, bukan lagi hukum pidana. Gitu. Ya, bisa dipahami itu. Ada lagi sebelum lembar terakhir? Kita mulai jam berapa tadi? Jam 9, Bang. Udah 1,5 jam aja, cepat. 2 SKS, Bang. 2 SKS. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan dikit. Nah, tadi pertanyaan Sulhan tadi ya. Ini sebenarnya ada kasus di tahun 1927. Jadi dokter itu dihadapkan, jadi ada seorang ibu yang ingin melahirkan, tetapi karena dia sakit, kemungkinan kalau melahirkan putrinya itu dia akan mati, si ibu itu. Tetapi ibu ini bisa diselamatkan kalau misalnya janinnya diambil, entah itu melalui operasi atau apa. Nah, dokter dihadapkan pada 2 pilihan. Mana yang harus didahulukan? Karena kalau pakai teori yang lama, teori yang tentang alasan pembenar itu kan selalu bilang bahwa kepentingan hukum yang lebih tinggi yang didahulukan dengan mengorbankan kepentingan hukum yang lebih rendah. Bagaimana kalau misalnya kepentingan hukumnya sama? Ini kebetulan sama-sama nyawa ini. Meskipun yang satu itu masih di dalam perut janin, tapi ada potensi bahwa dia itu bisa hidup, gitu loh. Jadi nyawa juga dihitungnya. Nah, bagaimana kalau misalnya nyawa ketemu nyawa, kepentingan hukumnya kan sama. Mana yang harus kita dahulukan? Mana yang harus kita dahulukan? Apakah si ibu atau si bayi? Ada yang bisa jawab nggak?
mungkin saya bang, mungkin ibu bang, didahulukan bang. Kenapa? Karena ibu bisa buat lagi. Kalau misal anak yang hilang, itu kemungkinan besar ya kasihan gimana suaminya bang ada yang ditinggalkan. Kalau anak bisa dibuat lagi gitu. Kalau misal Oh, eh, ibu yang hilang kan kasihan istri suaminya bang gitu. oh gitu. Keluarganya. Suaminya juga bisa cari lagi kok. Kasihan amat suaminya nggak bisa cari lagi gitu. Tapi ya setidaknya kan bang, ibarat katanya ya nggak rasanya yang berbeda bang. Yang sama. Kalau anak kan Kalau itu alasannya bukan hukum pidana lagi. Kalau takut nggak laku itu alasannya bukan hukum pidana lagi. Ada lagi yang punya alasan, yang punya pandangan. Mana yang harus didahulukan, bayi atau ibu? Mana pada diem semua, ngantuk ini. Ada berapa orang sih yang ikut? Saya nggak bisa kelihatan. aja. Bang, izin coba menjawab, Bang. Ya, silakan. Kalau menurut Dimas sih yang lebih dahulu itu menyelamatkan anak yang akan lahir, Bang. Kenapa? Karena seorang anak itu potensi kehidupannya itu akan lebih panjang dan istilahnya lebih bermanfaat ketimbang seorang ibu nanti. Oh, gitu. Ya, artinya seorang anak ini lebih manfaat nanti karena dia masih bisa membangun sebuah kehidupan dan peradaban yang mungkin anak ini akan menjadi seorang yang besar nantinya, Bang, ketimbang seorang ibu. Kurang lebih seperti itu. Oh, gitu. Kalau saya sih bang tetap ibu bang, karena pertimbangannya kan masalahnya kalau anak baru lahir itu kan kalau dalam keadaan mati tentu tidak ada dosa. Oleh sebab itulah kenapa kemudian saya berpandangan bahwa ibu yang harus diselamatkan, karena nanti belum tentu anak yang hidup baru lahir itu masanya masih lama. Kira-kira begitu bang. Ya, ada lagi? Kalau saya bang, tergantung suaminya bang. Ini jawabannya ada yang nafsu, ada yang dari sudut agama, ada yang apa? Ya pada prinsipnya begini. Nah, karena kalau teori dari Goldsmith itu kan masih terlalu umum ya. Dia hanya menentukan kepentingan hukum yang lebih tinggi terhadap kepentingan hukum yang lebih rendah. Tapi ternyata dalam situasi tertentu pada saat itu dihadapkan pada kepentingan hukum yang sama. Mana yang harus didahulukan? Nah, pada kasus itu memang yang didahulukan ibu karena dianggap kehidupan ibu lebih bermanfaat dibanding dengan anaknya. Ya bisa jadi dalam kasus lain pandangannya akan berbeda. Tetapi apa yang dilakukan oleh dokter itu dibenarkan oleh pengadilan karena memang harus ditentukan secara kasuistis mana kepentingan hukum yang lebih tinggi. Ada rasionalisasi dari kepentingan ibu yang dianggap lebih penting, kepentingan hukum si ibu lebih penting daripada si bayi sehingga kemudian ibu yang diselamatkan. Ya, jadi akhirnya Lechner membuat satu kesimpulan bahwa dalam hal terjadi kepentingan hukum yang sama itu saling beradu, maka dilihatlah secara kasuistis ya kepentingan hukum mana yang lebih tinggi karena tetap ada rasionalisasi untuk itu gitu loh. Nah, kita lihat kepentingan hukum mana yang lebih tinggi dari dua kasus yang setara itu. Nah, itulah yang kita dahulukan. Saya kasih contoh misalnya tadi tentang kayak pertanyaan si Surahan tadi itu. Kalau misalnya jalan dalam keadaan sepi, kemudian orang itu menyelamatkan nyawa pengguna jalan yang terluka, dia harus melanggar lampu merah, ya bisa dibenarkan. Bisa dibenarkan. Tapi bagaimana kalau misalnya itu terjadi di jam-jam kerja, orang berangkat kerja. Pas orang nyebrang zebra cross, dia ngebut melanggar lampu merah. Bisa dibenarkan nggak itu? Pertanyaan. Kalau menurut saya, Hah? kalau menurut saya bisa bang. Kenapa?
Karena nyawa itu hukum kepentingan untuk integritas dilindunginya lebih tinggi. Iya, tapi kan orang nyebrang kemungkinan kamu tabrak-tabrak itu. Berapa juga. orang yang akan mati karena perbuatan itu? Terus mana yang lebih penting, nyawa orang yang terluka itu apa pengguna jalan? Ya bisa lebih dari satu yang ketabrak itu. Kalau orang pas nyebrang kamu sikat aja gitu. Nah, bisa jadi bahwa dalam keadaan tertentu pelanggaran terhadap lampu merah itu dibenarkan, bisa jadi dalam keadaan tertentu juga tidak dibenarkan. Itulah yang disebut dengan kasuistis, melihat kepada keadaan pada saat itu. Kalau misalnya jalanan sepi, kemudian dia langgar lampu merah itu, atau nggak rame lah jalanan itu, dan kita ngebut di atas kecepatan itu masih bisa dikendalikan, masih bisa mengendalikan situasi sekitar, ya dibenarkan. Tapi kalau kemudian pas lagi penuh-penuhnya orang nyebrang membabi buta melanggar lampu merah sehingga berpotensi menabrak mereka semua dan berpotensi mengakibatkan pengguna jalan itu menjadi korban yang sama seperti korban yang akan ditolong, yaitu tidak bisa dibenarkan karena potensi dari perbuatannya itu justru akan merugikan orang banyak. Gitu. Jadi harus dilihat juga, gitu ya. Jadi tidak mesti bahwa dalam satu waktu itu terjadi satu perbuatan itu dibenarkan, tapi dalam waktu yang lain tidak dibenarkan. Jadi menurut Lechner itu harus lihat konteksnya, dan itu terjadi secara kasuistis. Perbuatan yang sama di satu tempat itu dibenarkan, belum tentu dia bisa dibenarkan di tempat lain. Jadi harus secara kasuistis melihat dinamikanya pada saat itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Bang, yuk. Tadi mengenai kasus yang Abang terangin terakhir sih Bang, yang mengenai kasus aborsi itu. Kalau untuk pertimbangan hukumnya itu kenapa sih alasan dokter menyelamatkan seorang ibu dibenarkan itu apa kira-kira Bang pertimbangan hukumnya? Karena pada saat itu dokter menganggap bahwa kepentingan ibu lebih penting, kehidupan ibu lebih penting daripada si janin, ya. Ya, ibu banyak urusannya, ya mungkin ngerawat anak-anaknya yang lain lah atau apalah gitu. Tapi pada saat itu ibu yang didahulukan karena pertimbangan itu. Dan itu akhirnya dibenarkan oleh pengadilan. Dan akhirnya melalui kasus itu Theodor Lechner itu menyimpulkan bahwa tetap penentuan alasan pembenar itu ditentukan secara kasuistis, melihat konteksnya dan melihat dinamika yang terjadi pada saat itu. Meskipun kelihatan menurut kategorial itu kepentingan hukumnya sama karena sama-sama nyawa, tetapi konteks, dinamika, dan kasuistisnya itu pasti akan menentukan mana yang lebih tinggi kepentingan hukumnya, dan itulah yang didahulukan. Ya, bisa jadi orang beda pandangan ya, karena tergantung konteks dan itunya. Tetapi pengadilan di Jerman pada saat itu membenarkan tindakan dokter yang mendahulukan ibunya karena dianggap kehidupannya lebih penting daripada janin. Gitu. Ya bisa karena suaminya, bisa karena ngurus anak banyak, bisa karena dia juga orang penting yang bukan orang penting dalam arti politik, bukan, tapi orang penting yang bermanfaat bagi orang banyak. Bisa jadi itu menjadi pertimbangan dokter pada saat itu. Gitu. Atau mungkin kalau seandainya si dokter itu memilih menyelamatkan si bayi, kemudian ketika lahir ada potensial si bayi itu nanti akan menjadi istilahnya prematur gitu Bang, sehingga nanti seandainya dia hidup pun itu bakal mengalami cacat. Bisa jadi pertimbangan itu ada, ya. Bisa jadi juga dokter menganggap bahwa kehidupan yang kamu bilang tadi kan, bisa jadi anak kecil itu cacat, ya bisa jadi anak kecil itu akan menjadi orang besar nanti, bisa jadi. Tapi kan tentu dokter tidak akan berandai-andai begitu.
Karena menjadi orang besar nanti itu kan masih panjang banget. Menjadi gembel bisa, jadi orang besar juga bisa. Tapi kenyataannya ada pada saat ini, itulah yang menjadikan pertimbangan dokter bahwa ibu itu ngurus berapa anak, ya, ngurus keluarganya, bermanfaat buat orang banyak. Sehingga itulah yang kemudian pertimbangan itulah yang kemudian dijadikan dokter untuk menyelamatkan nyawa ibu ketimbang nyawa janin. Janin kan belum mulai apa-apa gitu. Iya, nanti kalau jadi orang gede, kalau orang gembel masa dokter mau disalahin lagi? Oh, salah kamu gitu. Terus kalau ibunya nggak ada yang mau melihara dia siapa? Gitu. Ya itu hanya pertimbangan, bisa jadi lain di tempat lain bisa jadi. Gitu. Makanya ini dinamis sekali, penentuan asas legalitas, apalagi kalau kepentingan hukumnya sama itu dinamis sekali. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ini siapa ini yang dari awal ngikutin terus? Saya pengen secara konsisten teman-teman ngikutin terus supaya, karena kalau satu kali absen itu biasanya akan terputus sementara belajar hukum pidana yang sesuai dengan buku saya itu kan doktrinnya runut gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang terputus agak susah untuk mengingatkan kembali gitu. Ada pertanyaan lagi? Untuk terkait tadi itu Bang, kami udah rekam juga sih, udah kami masukin YouTube juga. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang ketinggalan bisa nonton di YouTube Bang. Oh gitu, ya boleh. Tapi jangan itu jadi modus untuk nggak ikut. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita akhiri. Saya tadi. Yang bertanya Bang. Ya silakan. Tadi kan mengenai bersih gitu Bang ya. Dan kita pasti tahu bahwa kita juga dari hidup janin juga ketika sudah berisi beratnya berapa bulan, kita kan ada hak untuk hidup ya Bang ya. Sebagai janin juga. Nah itu untuk para ibu-ibu yang tidak memperlakukan janin tersebut dengan melawan dari hukum. Nah, itu bagaimana Bang? Kuasa hukumnya juga Bang. Bapak akibatnya dan pengaruhnya juga itu Bang. Apakah juga termasuk dari seseorang ibu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum gitu Bang? Gampangnya seorang perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah kemudian hamil karena malu dia ingin aborsi gitu. Ya itu tindak pidana itu. Bukan alasan pembenar, itu nggak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Ya. Jadi orang itu tidak bisa dibenarkan melakukan perbuatan tertentu kalau dia sendiri yang menyebabkan perbuatan itu terjadi. Ya. Misalnya kasus Aryani yang nabrak 9 orang. Ini tadinya dijadikan sebagai alasan pemaaf karena dia dalam keadaan tidak sadar. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa di dalam hukum pidana itu dikenal dengan asas culpa in causa. Kalau dia sendiri yang menyebabkan kesalahan itu terjadi, maka dia tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan pemaaf. Dalam kasus atau alasan pembenar. Dalam kasus Aryani misalnya, dia bilang dia nggak ngerti, nggak sadar menabrak 9 orang. Maka harusnya dia dibebaskan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana karena dia tidak berniat. Yang pertama tidak berniat untuk nabrak orang itu dan dia nggak sadar nabrak orang itu. Tapi masalahnya ketidaksadaran dia itu karena sebabnya dia sendiri. Dia minum minuman keras sampai mabuk. Udah tahu mabuk, dia nyetir. Itu kan dia sendiri yang menempatkan dirinya dalam bahaya. Bukan hanya bahaya buat dia, tapi buat orang lain juga. Sehingga kemudian ada 9 orang yang tertabrak. Di Al-Quran juga udah bilang wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kan nggak boleh kita menempatkan diri kita dalam bahaya terhadap diri sendiri dan orang lain, dan ketika itu terjadi ya nggak bisa itu dijadikan sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dia harus tetap bertanggung jawab. Kalau dia
berhubungan dengan orang, kemudian dia hamil, kemudian dia melakukan aborsi, nggak ada alasan pembenar sama sekali di situ. Yang pasti dia salah melakukan itu. Nggak ada kepentingan hukum lain selain harus melindungi janin. Tidak ada kepentingan hukum yang lain selain itu. Kalau alasan pembenar itu ada dua kepentingan hukum yang saling bertentangan. Tapi kalau dalam kasus aborsi perempuan tadi itu nggak ada kepentingan hukum yang lain selain melindungi janin itu, sehingga tidak masuk dalam kategori alasan pembenar. Dia melakukan tindak pidana aborsi itu. Kalau dibandingin dengan rasa malu dia, salahnya dia sendiri. Masa dia nggak mikir waktu bikinnya? Dia sendiri yang menyebabkan itu terjadi. Sehingga tidak bisa itu dijadikan alasan pembenar atau alasan pemaaf. Gitu. Ada lagi pertanyaan terakhir satu? Izin bertanya, Bang. Ya. Suara terdengar, Bang? Banget. Oke, memungkinkan nggak Bang kalau misalnya alasan pembenar tertulis itu ada dua alasan pembenar tertulis yang saling bertentangan. Misal mungkin saya ambil contoh tentang hukum Omnibus Law gitu. Hukum Omnibus Law ini kan sebenarnya para elit mengatakan ini untuk kepentingan ekonomi gitu, untuk menarik investasi asing itu. Tapi di satu sisi ada alasan pembenar tertulis lainnya untuk mereka misal hukum yang menaungi tentang perlindungan lingkungan ataupun perlindungan hukum adat gitu. Karena kan sebenarnya Omnibus Law ini kan banyak dinilai oleh orang bahwasanya ini akan melanggar hak-hak adat ataupun akan memperbolehkan aktor-aktor perusahaan itu melakukan kerusakan lingkungan gitu. Jadi memungkinkan nggak Bang sebenarnya kalau alasan pembenar tertulis itu ada dua alasan pembenar tertulis yang saling bertentangan gitu Bang. Nah, dalam kasus ini alasan pembenar apa yang menurut kamu bertentangan? Di antara apakah pembelaan terpaksa, menuruti ketentuan undang-undang atau apa? Mana yang menurut kamu bertentangan? Itu adalah tentang salah satunya adalah bagaimana karena ada hukum Omnibus Law ini, aktor perusahaan itu bisa mereka itu melakukan deforestasi gitu. Tapi kan hutan yang di deforestasi ini kan sebenarnya milik adat gitu, milik suku adat tertentu. Sehingga sebenarnya itu sebenarnya sudah dilindungi alasan pembenar yang tertulis yaitu adalah perlindungan hutan adat dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya saya takut kamu keliru dalam memahami konteks alasan pembenar dalam hukum pidana. Jadi orang bikin undang-undang itu bukan tindak pidana. Ya. Bahwa di dalamnya itu banyak kepentingan politik yang beradu, itu urusan lain. Itu urusan ketatanegaraan, itu bukan urusan hukum pidana. Ya, tetapi bikin undang-undang itu bukan tindak pidana. Sehingga kalau tidak ada tindak pidana, kita tidak relevan bicara tentang alasan pembenar. Karena alasan pembenar itu hanya dibicarakan ketika ada tindak pidana. Ketika ada aturan pidana yang dilanggar. Bahwa nanti kemudian Omnibus Law itu disalahgunakan orang untuk melakukan deforestasi. Ya deforestasinya kita lihat, itu deforestasinya termasuk tindak pidana enggak? Yang kamu maksud deforestasi itu pembalakan liar kan maksudnya? Ya benar Bang. Ya kalau pembalakan itu ya dilihat tindak pidana di dalam bidang kehutanan, ada enggak tindak pidananya? Gitu. Kalau dia berizin, ya berizin apa segala macam sesuai dengan prosedur administratif, ya itu udah benar. Bahwa terlepas nanti itu melanggar tanah adat, ya seharusnya itu dibicarakan pada saat partisipasi publik, pada saat pembuatan undang-undang. Dan itu bukan wilayah hukum pidana untuk bicara itu. Gitu. Ya, itu wilayah hukum tata negara, gitu. Khususnya ilmu perundang-undangan itu. Jadi alasan pembenar dalam konteks itu sebenarnya bukan urusan hukum pidana. Jadi hukum pidananya itu punya wilayah sendiri. Alasan pembenar hanya relevan ketika ada tindak pidana. Kalau tidak ada tindak pidana, maka tidak relevan
kita bicara alasan pembenar karena fungsi dari alasan pembenar itu adalah mengecualikan tindak pidana. Karena bisa jadi aturan-aturan yang berlaku umum itu untuk orang-orang tertentu dalam kasus-kasus tertentu itu dibenarkan gitu. Jadi kalau tidak ada tindak pidana nggak bisa kita bicara tentang alasan pembenar. Membuat aturan, entah itu aturan itu adil atau enggak, itu urusan lain. Tapi membuat aturan itu bukan tindak pidana, ya itu dibenarkan. Bahwa aturan itu adil atau tidak adil itu landasan filosofis. Nanti kita bicara tentang filsafat, kita bicara tentang partisipasi publik, kita bicara tentang hal-hal lain di luar hukum pidana itu. Gitu. Ya. Udah? Apa masih mau terus? Masih terus ya dibikin dulu bahannya. Saya besok nggak bisa hadir ya. Saya kalau malam itu udah dipastikan nggak bisa hadir. Tapi saya agak terkejut juga tadi Irsad nulis di grup gitu. Ternyata LKBHM itu udah 20 tahun ya. Kayaknya baru kemarin aja. Kamu lahirnya tahun berapa kamu? Sulhan, kamu lahir tahun berapa? 98, Bang. 98. Berarti umurmu berapa sekarang? Udah 25 kayaknya, Bang. Jalan. Kok masih bujangan? Udah 25 masih bujangan, aduh. Raka, umurmu berapa, Kak?